Anak-anak, apakah kalian pernah mengikuti kegiatan perkemahan saat pramuka? Kalau iya, pastinya kalian tahu salah satu perlengkapan wajib saat berkemah, yaitu tenda. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang salah satu bentuk bangun ruang sisi datar yang ada hubungannya dengan tenda. Kamu tahu apa nama bangun ruang sisi datar tersebut? Ya, tepat sekali, namanya prisma. Perhatikan baik-baik penjelasannya ya. Kalau kalian perhatikan baik-baik, gambar tenda tersebut ada ruangan di bagian dalamnya kan? Nah, itulah alasan mengapa tenda yang berbentuk prisma masuk ke dalam salah satu contoh bentuk bangun ruang sisi datar. Coba perhatikan beberapa gambar berikut ini anak-anak. Gambar-gambar tersebut merupakan gambar contoh bangun ruang yang berbentuk prisma. Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang atas sejajar serta kongruen. Kenapa sejajar dan kongruen? Karena sisi lainnya berupa sisi tegak berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Lalu kenapa bisa ada penyebutan prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, dan lain sebagainya? Karena setiap penamaan untuk prisma disesuaikan dengan bentuk alas dan atapnya. Misalnya, alas dan atapnya berbentuk segi 8, ya berarti dinamakan dengan prisma segi 8. Jika alas dan atapnya berbentuk segi 7, ya disebut prisma segi 7. Seperti yang disebutkan di atas, prisma memiliki dua bidang datar kongruen. Bagian prisma yang kongruen tersebut disebut dengan nama alas dan bidang atap atau bidang atas. Pada prisma segitiga, bidang kongruen tersebut berbentuk bangun datar segitiga yang sebangun, yakni besar sudut dan panjang sisinya sama. Prisma merupakan bangun matematika yang mempunyai isi atau volume. Sebagai bangun ruang tiga dimensi, prisma segitiga terdiri dari bagian-bagian pembentuknya. Nah, berikut ini merupakan penjelasan mengenai bagian-bagian prisma segitiga dan gambarnya. Perhatikan baik-baik prisma segitiga A, B, C, D, E, F. Mari kita bahas satu persatu bagian-bagian dari prisma tersebut. Bagian yang pertama disebut dengan nama rusuk prisma segitiga. Rusuk adalah pertemuan dua sisi yang berupa ruas garis pada bangun ruang. Prisma segitiga mempunyai 9 buah rusuk, yaitu 3 buah rusuk sisi alas DE, EF, FD, 3 buah rusuk sisi atas AB, BC, dan CA, serta 3 buah rusuk sisi tegak AD, BE, CF. Rusuk sisi tegak juga merupakan tinggi dari prisma segitiga. Bagian yang kedua disebut dengan nama sisi prisma segitiga. Sisi adalah bagian bangun ruang yang membatasi antara bangun ruang dengan ruangan sekitarnya. Prisma segitiga mempunyai 5 buah bidang sisi, yaitu satu sisi alas berbentuk segitiga DEF, satu sisi atas berbentuk segitiga ABC, dan 3 buah sisi tegak atau sisi selimut prisma yang berbentuk persegi panjang ABDE, ACDF, dan BCEF. Jadi total sisi prisma segitiga ada 5. Selanjutnya bagian yang ketiga disebut dengan titik sudut prisma segitiga. Titik sudut adalah titik hasil pertemuan rusuk yang berjumlah 3 buah atau lebih.
Prisma segitiga mempunyai 6 buah titik sudut, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik F. Bagian yang keempat, diagonal sisi prisma segitiga. Diagonal sisi adalah garis diagonal yang terletak pada bidang sisi suatu bangun ruang. Prisma segitiga mempunyai 6 buah diagonal sisi yang terletak pada sisi tegaknya, yaitu dengan cara menarik garis dari titik A ke F, C ke D, B ke F, C ke E, A ke E, dan B ke D. Bagian kelima disebut dengan diagonal ruang prisma segitiga. Prisma segitiga tidak memiliki diagonal ruang, namun pada jenis prisma yang lain terdapat diagonal ruang. Misalnya pada prisma segi 4 yang mempunyai diagonal ruang sebanyak 4 buah. Bidang diagonal prisma segitiga. Prisma segitiga juga tidak memiliki bidang diagonal, namun pada jenis prisma lainnya terdapat bidang diagonal. Misalnya pada prisma segi 4 yang mempunyai bidang diagonal sebanyak 6 buah yang berbentuk persegi panjang. Oke, demikianlah pembahasan mengenai bagian-bagian prisma, khususnya prisma segitiga, beserta dengan penjelasannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap semangat belajar.